Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita bisa kembali belajar ya untuk melanjutkan kupas tuntas lafaz-lafaz pelik atau lafaz-lafaz yang dianggap susah di dalam Al-Quran. Dan di hari ini kita sudah sampai di surah yang baru ya, yaitu surah Ar-Ra'd ya, surah yang ke-13. Sebelumnya sudah selesai di surah Yusuf. Untuk di surah Ar-Ra'd ini ya, atau kalau biasanya sebagian besar orang menyebutnya Ar-Ra'du ya. Tapi karena ini untuk kita ingin konsisten ya, kalau di sukun ya di sukun semua, kalau enggak ya enggak semua. Maka ini kita lebih cocok disebut dengan surah Ar-Ra'd ya, surah Ar-Ra'd. Nah, di kesempatan kali ini kita akan langsung saja ya, karena juga sudah jam 1 ya. Jadi kita langsung saja pembahasannya. Kita mulai ya seperti biasanya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin diperjelas ya, bisa langsung ditanyakan, tidak perlu menunggu selesai ya. Tapi kalau tidak ada ya kita lanjutkan sesuai dengan eh, apa yang tertulis di buku ya untuk lafaz-lafaz yang dibahas. Baik, kita lanjutkan. Kita awali dari ayat yang pertama, surah Ar-Ra'd. Lafaz yang dianggap pelik dalam ayat di dalam surat ini ya, ada di ayat yang pertama ya, ada di ayat yang pertama, yaitu di huruf fawatihus suwar atau di huruf-huruf muqatta'ah ya, di huruf-huruf muqatta'ah. Ya, di sini yang perlu diperhatikan ya, bahwasanya yang dibaca panjang itu hanya lam dengan mim ya, lam dengan mim saja ya. Untuk alifnya dia tidak dibaca panjang. Dan panjangnya karena ini masuk dalam kategori mat lazim ya, mat lazim, maka dibaca dengan panjang 6 harokat ya, dibaca dengan panjang 6 harokat. Bentar, screen share-nya agak bermasalah. Baik, kita share ulang ya. Ya, di sini ya, alif lam mim ya. Lamnya dibaca panjang 6 harokat, kemudian mimnya juga 6 harokat. Nah, jadi
Terus kemudian antara lam dengan mim itu kan ada mim bertemu dengan mim, maka itu digunahkan dulu ya, ditahan 3 rakaat. Setelah itu baru dipindahkan ke mim yang bertasydid. Kemudian untuk oroknya hanya cukup 2 rakaat. Jadi lam dan mimnya dia masuk dalam mad lazim mutsaqal harfi. Sedangkan roknya ini adalah mad lazim, mad lazim, mad tabi'i harfi. Ya, jadi ada mad lazim harfi dan mad tabi'i harfi. Jadi kalau dibaca, nah ini kesalahan yang sering terjadi adalah ini ada tasdidnya ya di sini. Jadi ada mutsakolnya ya, itu harus ditunaikan. Nah, sebagian besar mutsakolnya tidak tertunaikan sehingga hanya terbaca alif lam mim ro. Nah itu mutsakolnya belum tertunaikan sehingga cenderung berubah menjadi mad lazim mukhafaf ya. Padahal di sini bukan mukhafaf tetapi mad lazim mutsakol harfi. Maka harus ada penekanan tambahan sedikit ketika perpindahan dari lam ke mim ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Alif lam mim, ro. Ya, seperti itu ya. Jadi ada lam. Kemudian huruf ro-nya cukup 2 rakaat dan dia berhentinya di al-jauf ya, bukan di hamzah. Jadi bukan ro, enggak ada o-nya di belakang ya. Cukup ro, 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 ro. Nah, seperti itu. Karena masih banyak yang mewakaf pada huruf yang berharokat. Nah, itu ada tambahan hamzahnya. Itu perlu dilatih ya, perlu diperbaiki agar tidak muncul karena memang ya nggak ada hamzahnya di situ. Nah, itu untuk lafadz pelik yang pertama di surah Ar-Ra'd. Selanjutnya lafadz yang sering dianggap pelik itu ada di ayat yang keempat ya, ayat yang keempat yaitu pada lafadz sinwanin. Nah, di sini ya. Jadi pada lafadz sinwanin. Ini kursornya kok agak ini ya. Nah, gini aja ya. Si ya, sinwanin, sinwanin. Ya, di sini ya, nun sukun bertemu dengan waw. Nah, ini ya, nun sukun bertemu waw itu dibaca dengan idhar ya, bukan dibaca dengan idgham karena di situ terjadi di dalam satu kata yang sama, yaitu pada kata sinwan. Jadi ini dihukumi dengan idhar mutlak ya, bukan idgham bigunnah, tetapi dihukumi dengan izhar mutlak. Sehingga tidak dibaca dengan singwa ya, tetapi dibaca dengan cara izhar. Sehingga ini dibaca dengan cara jelas, yaitu rumusnya 3T ya. Tidak mengalir, tidak tertahan, dan tidak memantul. Ya, ini lafadz pelik yang ada di surah Ar-Ra'd
ayat yang keempat, yaitu sin wa nin, dibaca dengan cara izhar. Nah, itu untuk lafadz pelik yang kedua ya pada surah Ar-Ra'd. Baik, kita lanjutkan di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima. Nah, ayat yang kelima ini lafadz yang sering muncul ya. Sering muncul di lafadz ini ya, beberapa sudah beres ya, tapi beberapa yang lain masih kadang keliru di lafadz ini ya. Perlu difahami ya bahwasanya huruf hamzah di lafadz ini ya, huruf hamzahnya itu dibaca pendek ya. Ini bukan waw mat ya, tetapi ini adalah waw ziyadah ya. Waw ziyadah yang mana dia tidak dibaca, hanya dipakai untuk membedakan antara lafadz ulaika dengan ilaika. Karena zaman dulu kan belum ada harokatnya ya, belum ada dhabitnya. Ya. Tapi sekarang sudah ada ya, tapi tetap itu tidak dihapuskan ya wawunya, tetap ditulis karena ini sudah patennya sudah seperti ini. Jadi di sini ulaika u-nya dibaca pendek ya, bukan dibaca panjang. Sehingga jangan sampai keliru. Sebagai tambahan di sini ada huruf hamzah ya. Huruf hamzah di sini ini juga perlu diberikan catatan karena masih banyak sekali yang melakukan kesalahan saat membaca huruf hamzah. Yang sering ya, tadi malam juga ya sama juga ya. Banyak sekali huruf hamzah yang dibaca dengan terayun ya atau menjadi lebih ringan. Harusnya wa ulaika, tetapi masih banyak yang membaca dengan wa ulaika. Wa ulaika. Nah, jadi hamzahnya tidak benar-benar terbaca hamzah, tetapi dia terbaca dengan terseret atau lebih ringan. Nah, itu tidak diperkenankan ya, karena hamzah di sini tidak ada kaidah yang membuat dia harus dibaca dengan ringan. Kecuali kalau yang di Fusilat itu ya, yang a'jamiyyu, nah, maka itu boleh. Memang harus diringankan untuk riwayat yang kita baca. Tapi selain itu, salah satunya di sini, nah, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi sayangnya masih banyak sekali yang membaca dengan cara seperti itu. Bahkan dari sini ulaika, ini juga ashabu juga sama ya, kaos bahu, kaos kaos ya. Harusnya ka ya, bukan ka. Nah, begitu. Ya itu sedikit tambahan ya untuk membuat kita lebih waspada kembali ketika membaca Al-Quran ya. Jangan sampai meremehkan atau memudah-mudahkan. Padahal belum tentu yang dianggap mudah itu lebih mudah dipelajari ya. Bisa jadi malah menjadi sulit dipelajari. Ya, baik kita lanjutkan lagi ya. Seperti biasanya kalau nggak ada pertanyaan ya kita lanjutkan ke ayat berikutnya sampai selesai waktunya.
Ini untuk ayat berikutnya dari ayat 5 langsung menuju ke ayat 10. Jadi kalau misal ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari 6 sampai 9 ya dipersilahkan ya. Kalau enggak ada kita lanjutkan sesuai yang di buku. Nah, di sini ya ada mana lafadz bulik yang dianggap bulik itu. Ternyata di sini ya. Wasaribu. Mana? Oh, di sini ya. Salah mencet. Nah, di ayat 10 ini ya beberapa masih keliru ya. Mungkin tanpa disadari atau mungkin sengaja juga bisa ya. Jadi di situ yang tertulis itu adalah hurufnya huruf sin ya, bukan huruf shin, tetapi huruf sin. Sehingga terbaca dengan wasarib ya, bukan wasya, tetapi wasarib ya, bukan wasyarib. Jadi kita lanjutkan lagi. Eh, Oh, masnya agak susah ini. Selanjutnya di ayat 10 sudah tadi ya. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-14. Di ayat 14 ini ya, yang lafadz yang dianggap pelik itu ada di mana ini? Lau da'watul haq. Ya, di ayat 14 ini ya, lafadz yang dianggap pelik itu ada di sini ya. Mana? Lahu da'watul haq. Oh, di sini ya. Malah di atas sendiri ternyata. Nggak bisa nulis ini. Ya, di lafadz ini ya. Ini kok nggak bisa nulis kenapa ya? Hmm. Baik, kita lanjutkan ya. Artinya agak mengantuk sedikit. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, di ayat 14 ya, lahu da'watul haqqi. Nah, di situ perlu diperhatikan ada yang namanya qalqalah kubro ya, qalqalah kubro. Atau kalau di tempat pembahasan yang lain kadang dinamakan qalqalah akbar. Tapi pada dasarnya sama saja ya. Jadi apabila wakaf di sini ya, di lafadz ini gitu kan, maka huruf qafnya ini harus dibaca dengan sempurna dan
tidak perlu ada penekanan yang berlebih. Misalnya eh, da'watul haqq gitu ya. Jadi ada semacam eh, hentakan yang berlebihan. Jadi di sini ya ketika qalqalah pada huruf yang bertasdid itu cukup disukunkan qalqalah yang pertama, lalu qalqalah lalu pantulkan qalqalah yang kedua. Ya. Jadi da'watul haqqu haqqu. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan dipaksa ya, tetapi ya ditunaikan sesuai dengan sifat-sifat hurufnya. Nah, itu untuk ayat ke-14 ya. Jadi di sini tidak ada sentakan sama sekali ya, bukan lahu da'watul haqq. Tapi biasa lahu da'watul haqq. Ya, seperti itu untuk ayat selanjutnya. Selanjutnya, lafadz pelik yang berikutnya adalah masih di ayat 16. Masih di ayat 16. Ya, bentar. Ah, di ayat 16 ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ayat 16 ini juga sering muncul ya di beberapa tempat, yaitu di lafaz mana ini? 16 ya, wal ardi. Oh, enggak ada ini. Wal ardi 13. Oh, ternyata beneran enggak ada kan ya? Coba dicari dulu. Wal ma'ruf. Oh, alah, Masya Allah. Udah siang ini ya. Jadi ya di sini ketika wakaf pada lafadz ini ya, terkadang beberapa tidak jelas ya ketika mengucapkan huruf-huruf yang kedua terutama ya. Masih banyak kita mendengar dengan wal aru. Nah, dotnya hilang ya, atau wal aru ya, aru. Nah, itu juga huruf dotnya hilang, bahkan eh, apa namanya, tidak sesuai juga ya membacanya. Terus bagaimana yang sesuai ya? Yang sesuai tentunya kita harus memahami sifat sukun dua huruf tersebut ya. Jadi yang pertama huruf ro itu salah satu sifatnya adalah tawasut. Sedangkan huruf dot itu salah satu sifatnya adalah rokhawah. Maka timbangan di keduanya haruslah lebih panjang yang rokhawah. Jangan dibaca pendek semua ya. Dan pastikan huruf dotnya juga tidak menghilang. Jadi misalnya wal aru au ya, wal aru. Nah, gitu ya. Jadi bukan wal arat, bukan wal arat, bukan wal apa lagi lah ya. Tapi dia harus ditunaikan sifat tawasud dan rokhwahnya.
Setelah itu masih di ayat 16 ya, di qul afattakhadtum. Mana? Ayat 16. Qul afakhadtum. Mana ini? Sini ya. Hmm. Di lafadz ini ya, ini masih sering juga yang keliru ya, membaca dengan afat takhatum ya, takhatum. Nah, ini yang kurang sesuainya di situ ya. Jadi di situ ada pertemuan dua huruf ya. Dan kemudian yang perlu diperhatikan ya di sini zal sukun bertemu dengan tak itu dia tidak terjadi idgham sehingga di pertemuan ini ya ini dibaca dengan izhar ya. Afah afah afat takhadtum ya, bukan afat takhadtum ya, tapi afat takhadtum. Itu cara membacanya ya. Jadi jangan sampai keliru karena masih banyak yang huruf zalnya malah lebur ya, kemudian berpindah ke huruf. Kemudian ayat 16 sudah ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Oh, mantap. Ya, selanjutnya ayat 19. Ayat 19 ini lafadz yang dianggap pelik ya, itu ada di 19 ya. Ulul albab. Ya, mana ulul albab? Di sini ya, di ulul albab. Nah, di ayat 19 ya, lafadz yang dianggap pelik itu ada di sini, yaitu di lafadz ulul albab. Jadi di ulul albab ini ya, dia U-nya dibaca pendek ya, Lu-nya pun juga dibaca pendek ya. Kemudian tidak ada yang dibaca panjang. Ini sama dengan yang ulaika tadi ya, U-nya dibaca pendek juga. Jadi jangan dibaca ulul tetapi ulul, ulul albab. Seperti itu.
Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Setelah ayat 19 kita lanjut ke ayat 22 ya. Ayat 22 ini lafadz yang sudah sering muncul juga ya di pembahasan-pembahasan yang lalu, yaitu lafadz ini, yaitu lafadz as-salata ya. Lafadz as-salata. Di sini untuk menuliskan lafadz salat ya, itu tidak menggunakan lam alif tetapi menggunakan lam dan waw. Nah, inilah yang disebut dengan rosem ya, rosem. Jadi tulisan ini bukan salah ya, tetapi memang tulisannya begitu. Dan kalau ini diganti menjadi alif begini ya, seperti kalau kita nulis sholat biasa begitu, justru malah keliru. Nah, itulah eh, kekhususan ya tulisan di dalam Al-Quran ya. Dia walaupun menggunakan bahasa Arab, tetapi sebenarnya memiliki kaidah tersendiri ya. Memiliki kaidah tersendiri. Itulah mengapa ya banyak ulama yang mengatakan bahwasanya meyakini ya bahwasanya rasm Al-Quran itu adalah tauqifi ya. Tauqifi ya. Sehingga kenapa seperti itu? Ya memang dari sononya begitu. Atau nanti kalau kita ibaratkan kalau kita pindah ke qiraat yang lain ya biasanya yang tulisan-tulisan seperti ini nanti ada cara membaca yang lain di qiraat yang lain ya. Jadi memang perlu belajar terlebih dahulu. Lanjut setelah 22 lanjut ke ayat 26. Ayat 26 ini juga sama dengan yang lafadz sholat tadi itu, yaitu pada lafadz ini ya, al-haya'u ya. Al-haya'u ini juga ditulis tanpa eh, apa namanya alif ya di ya-nya, tapi diganti dengan huruf waw. Tetapi tidak bisa ya, tidak dibaca dengan bil hayawata ya, tapi tetap dia bil hayata, bil haya, bil hayati ya, bil hayati dunya. Ini sama dengan yang tadi ya, ad-dunya idhar mutlak, maka jangan diidghamkan. Baik, kita lanjutkan lagi ya, setelah ayat 26 berpindah ke ayat berapa ini? 30 ya, ayat 30. Di ayat 30 ini lafadz yang dianggap pelik ada di ini ya. Ya, mana tadi? Ayat 30. Ya, ada lafadz ini ya. Di ayat 30 lafadz yang dianggap pelik itu ada di litat litat lua ya. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, setelah huruf wawunya ini ada alif ya. Tapi alifnya ada tanda bulatan kecil ya, atau ada tanda sifirnya ya. Sehingga di situ alifnya tidak terbaca ya. Sehingga eh,
terbaca dengan pendek untuk wawunya litats luwa alaihim ya. Bukan litats luwa tapi litats luwa alaihim gitu. Jadi wawunya itu bukan alif ya, bukan alif mat ya, tapi ia adalah huruf mat yaitu huruf alif rosem usmani. Fungsinya buat apa ditempatkan di sini ya? Sampai sekarang belum ada yang tahu ya. Jadi cukup kita jawab dengan wallahu alam ya. Itu semua kehendak Allah. Nah, itulah yang disebut dengan tauqif di dalam penulisan Al-Quran. Ini kenapa begini, kenapa begitu, kenapa A, B, C dan sebagainya. Nah, itu adalah rahasia Allah ya, yang pasti ada banyak hikmah yang bisa didapat. Itu ayat 30 ya. Kemudian kita lanjut ke ayat 31 ya. Ayat 31. 31 hampir sama ya. Afalam ya tayasu. Nah, di sini. Nah, jadi di surah Ar-Ra'd ayat 31 ini lafaz yang dianggap pelik itu ada di sini. Di lafaz afalam yai asi. Afalam yai asi. Nah, di sini ya, ada nun sukun ya, bertemu ya. Dia maksudnya izhar syafawi berarti ya. Terus setelah itu afalam yai asi. Nah, ini juga sama seperti yang tadi ya. Di sini ada alif ya, tapi ingat di sini ada tanda sifirnya ya. Ada tanda sifirnya sehingga alif di situ tidak dibaca sehingga terbaca alam afalam yai'a ya. Afalam yai'asi ya. Afalam yai'asi seperti itu. Kemudian lanjut di ayat 32. Summa akhadtumu 32. Di 32 ini sama ya dengan yang tadi, poin 16, yaitu di lafaz mana tadi? Tiga puluh dua. Nah, di sini ya, bukan ya. Sumatakhaltuhum. Oh, di sini. Nah, ini coretannya mana? Pakai emas. Malah hilang. Ya.
Tsumma takhadtum 32 ya. Ini nah di sini ya. Ini sama dengan yang poin 16 16 tadi ya. Bahwasanya di sini ada pertemuan huruf zal dan huruf eh, ta. Walaupun mereka huruf-huruf yang berdekatan ya, karena selisih tempat keluarnya hanya satu, ya, tapi mereka memiliki jadi cara membacanya tidak diidghamkan ya. Jadi sama seperti yang poin 16 tadi, akhadtumu ya, bukan akhadtum, tapi akhadtum seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dua lagi mungkin ya sebelum kita tutup, sebelum kalau ada pertanyaan ataukah enggak ya. Yang selanjutnya ayat 34 ya, 14 34 apabila wakaf di lafaz asyakku ya 33 34 34 ketika mana tadi ya? Oh ini ya. Nah, 34. Ini mouse-nya agak susah ini ya. Nggak apa-apa lah ya. Nah, ketika 34 wakaf di sini di asyakku ya, asyakku. Maka ketika di wakaf itu kan masuk dalam kategori qalqalah akbar ya. Sehingga banyak orang yang mengira harus besar pantulannya, paling besar ya. Padahal enggak ya. Jadi ketika wakaf pada huruf qaf dan dia bertasdid, maka cukup jeda sebentar. Asyak, asyak, nah, asyak, seperti itu. Jadi eh, tidak susah ya, hanya butuh sedikit latihan. Insya Allah sudah bisa. Kemudian lanjut ayat 42. Ayat 62 ini lafaz yang dianggap pelik ya, itu di mana? 42 di sini ya. Kullu nafsin ya. Mana ini? 42. Oh, 42 ya. Kullu nafsin. Nah, di sini ya. Pada kullu nafsin ketika dia sukun, sinnya juga harus disukunkan. Ini masuk dalam kaidah waqfu wal ibtida ya. Jadi ada cara-caranya ya. Ada rukun rukunnya ya. Nah, di sini pada lafaz mana tadi? Kullu nafsin.
Kullu nafsin. Ayat 40. Oh ya kan. Sudah nggak konsen ini ya kayaknya ya. 42 di kullu nafsin. Nah, di sini sinnya karena sudah tertulis, maka dia harus dibaca ya. Jangan dibaca dengan kullu naf, kullu naf. Nah, itu sinnya hilang ya. Maka harus ditunaikan ya. Kullu nafs, nafs, kullu nafs, kullu nafs, nafs, nafs. Seperti itu ya. Jadi sinnya juga disukunkan. Nah, kalau kesulitan tidak bisa di situ, maka langsung saja diwasal kullu naf'in wa ya'lamul kuffaru liman uqbada. Nah, jadi kalau tidak mau mensukunkan atau kesulitan dengan nafs, 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 nafs begitu, maka diwasal saja sampai akhir ya, agar tidak mengurangi jumlah huruf yang seharusnya ada. Karena kalau tidak terbaca kan berarti tidak eh, tidak ikut ya. Makanya perlu diperbaiki dulu ya. Nanti jika ketemu dengan dua huruf yang sama, maka perlu ditunaikan timbangan sifat-sifat yang syiddah, rokhawah, dan tawasud. Untuk menimbang itu ya, ini wakaf pada huruf sukun agar tertunaikan sesuai dengan sifatnya masing-masing. Sehingga apa namanya, lebih cocok untuk dipraktekkan. Karena banyak sekali yang hanya naf, nafas, nisaf, nifas, nifas. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya kurang kurang cocok ya. Maka perlu diperbaiki kullu nafs, nafs, nafs. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja ya untuk pertemuan di siang hari ini. Semoga tidak ada pertanyaan. Ini sepertinya juga kurang maksimal ya. Dari pagi sudah ngisi training. Kemudian lanjut siang. Kemudian nanti habis asar ya. Tambah malam ya. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah istiqomahkan. Baik, kalau tidak ada kan ya. Baik, tidak ada. Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Ya, semoga bisa menambah ilmu kita, ya, bisa menambah wawasan kita ya terkait hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ya. Dan semoga Allah berikan eh, apa namanya ya kebahagiaan ya kemudahan dan lain sebagainya untuk kita semuanya. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ye, sama-sama Bu.